Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arta Alfani dengan NIM 1908778. Saya di sini ingin mereview materi yang telah dibahas dari pertemuan ke-9 sampai ke-14. Materi pertama ada the way the mind work, artinya cara berpikir bekerja untuk anak sekolah dasar. Di sini ada perkembangan kognitif. Mengetahui ciri-ciri perkembangan kognitif peserta didik usia sekolah dasar adalah penting banget bagi orang tua dan guru. Pemahaman mengenai sebuah proses perkembangan hidup anak dapat dimulai dari dia lahir. Perkembangan kognitif dipelajari melalui proses mental dan persepsi sensorik, kemampuan berkomunikasi, interaksi mendukung orang lain, dan kemampuan memaksimalkan semua kemampuan sensorik seperti melihat, mendengarkan, menyentuh, mencicipi, dan mencium yang diperlakukan untuk perkembangan memaksimum dari pembentukan mental atau kognitif. Perkembangan anak berkualitas tinggi selalu menempatkan prioritas pada pembelajaran intelektual anak-anak. Dari kedua ada mencari perbedaan berpikir vertikal dan berpikir lateral. Nah, berpikir vertikal adalah seseorang mencoba untuk memilih pendekatan terbaik, sedangkan berpikir lateral seseorang menggunakan pendekatan berbeda untuk memperoleh hasil. Nah, perbedaan antara berpikir lateral dan vertikal juga bisa dilihat dari sudut keberadaan arah, di mana berpikir lateral bergerak supaya dapat mengembangkan arah, sedangkan berpikir vertikal hanya akan bergerak bila sudah terdapat arah untuk pedoman dalam bergerak. Materi ke-11 ada brainstorming dan analog. Nah, brainstorming adalah mengumpulkan ide sebanyak-banyaknya untuk memecahkan suatu masalah tertentu dalam waktu singkat yang terbatas. Dan analog berarti kesamaan dua objek dalam beberapa sifat atau hubungannya. Ada 3 jenis analog. Yang pertama, analog langsung. Yang kedua, analog pribadi atau empati. Yang ketiga, analog fantasi. Pertemuan ke-12 itu ada taksonomi Bloom dalam pembelajaran abad ke-21. Taksonomi Bloom berkembang dari keterampilan berpikir tingkat rendah dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, berpikir dengan prinsip logika, yakni Anda tidak dapat memahami sebuah konsep jika Anda tidak mengingatnya terlebih dahulu. Demikian pula jika Anda tidak menerapkan pengetahuan dan konsep jika Anda tidak memahaminya. Taksonomi Bloom menggambarkan setiap kategori sebagai kata benda yang diurutkan tertinggi. Taksonomi Bloom memfokuskan bagaimana alat digital dapat bertindak sebagai kendaraan untuk mengubah pemikiran siswa di tingkat yang berbeda. Nah, keterampilan 4C meliputi critical thinking, communication, collaboration, dan yang terakhir ada creativity. Pada pertemuan 13 ada pengembangan alat ukur kemampuan berpikir. Nah, yaitu pengembangan alat ukur psikologis adalah serangkaian kegiatan yang berurutan guna menghasilkan alat ukur psikologis yang dikehendaki dan memadai. Itu menurut Surabarata 2005. Adapun kemampuan berpikir tingkat tinggi dapat dilatih melalui proses pembelajaran di dalam kelas. Agar peserta didik memiliki kemampuan berpikir tinggi, maka proses pembelajarannya juga dapat memberikan ruang untuk menentukan konsep pengetahuan berbasis aktivitas. Nah, aktivitas dalam pembelajaran dapat mendorong peserta didik untuk membangun kreativitas dan berpikir kritis. Akhir ke pertemuan 14 ada pengembangan alat ukur kemampuan berpikir dan uji coba instrumen. Pengertian instrumen dalam lingkup evaluasi didefinisikan sebagai perangkat untuk mengukur hasil belajar siswa yang mencakup hasil belajar arah kognitif, afektif, dan psikomotor. Adapun mengukur keterampilan berpikir kritis peserta didik tentunya dibutuhkan instrumen penilaian berupa tes tulis, karena berpikir kritis tidak hanya dapat dikembangkan melalui proses pembelajaran, tetapi tidak dikembangkan dan ditingkatkan melalui suatu alat evaluasi yang tepat. Dalam membentuk instrumen tes keterampilan berpikir kritis, maka diperlukan pengetahuan mengenai aspek berpikir kritis. Sekian review materi yang saya dapat dari minggu lalu.
Sampai pertemuan ke-14. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.